apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surat Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau keruntuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau, akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bisa ikut di barisannya beliau, memperjuangkan dunia dan Islam yang sesungguhnya. Semakin lama, semakin luas yang akan saya bukakan. Takut saya tidak bisa berkata-kata apa-apa. Saya sedikit khawatir dan memang perlu. Cuman kadang pemahaman itu. فمن كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيه. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Mohon maaf, saya memotong pembicaraan Mbak. Silakan. Ya, mohon maaf kalau saya tidak sopan. Jika pemahaman dari ayat Al-Quran yang salah dipemahaman oleh manusia, apa efek dan akibat dari pemahaman yang salah itu, Mbak? Banyak sekali tentang memaknai itu semua. Bahkan tentang niat dan tujuan manusia itu pun sudah banyak yang menyimpang yang ada di ayat itu. Astagfirullah. Iya. Dengan maksud dan tujuannya bukan lagi karena Allah. Banyaknya hanya untuk memenuhi nafsunya saja. Astagfirullahaladzim. Itu salah satu kesalahan di manusia yang tidak memahami arti dari ayat-ayat yang dimaksudkan oleh Allah. Tiada lain hanya untuk menyembah dan mengagungkan nama beliau. Malah sebaliknya, membacakan dan mengamalkan dengan tujuan dan niat masing-masing, bukan lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
bukan karena ada Allahnya, cuma nafsunya yang menguasai semuanya itu. Iya. Sehingga menganggap segala sesuatu, kekuatan amalia ataupun ayat yang dibacakan akan mengandung sebuah kekuatan yang bisa memenuhi nafsunya, bisa mencukupi apa yang diinginkan dengan hajatnya dengan membacakan itu semua. Itu yang menyebabkan kesalahpahaman dengan tujuan yang sesungguhnya. Apa yang dimaksud, yang dibawakan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merinding semua saya. Iya, mohon maaf sebelumnya Mbak. Manusia termasuk saya masih banyak kesalahan dalam pemahaman, entah itu dari ayat Al-Quran ataupun dari amalia, dari zikir, sehingga banyak sekali efek-efek yang tidak baik yang saya timbulkan, yang saya khawatirkan. Efek tidak baik ini, pemahaman yang salah ini disampaikan kepada orang banyak. Mohon maaf sebelumnya. Segala sesuatunya, apapun yang akan disampaikan kepada umat manusia, kalau di hatinya masih memiliki muatan nafsunya, ingin diikuti, ingin dipuja oleh umat ataupun sesama makhluk, sudah tidak mungkin bisa tercapai niat yang sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Ya Pak. Nauzubillah min dzalik. Karena tujuannya sudah untuk diagungkan, sudah untuk diakui untuk manusia lain. Makanya sangat sulit menemukan manusia-manusia pilihan, khususnya untuk perjuangan di zaman dan di masanya yang sudah akan datang. Hanya manusia-manusia pilihan yang akan mampu untuk menjalankan segala sesuatu yang ditugaskan, yang sudah digariskan segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang malu rasanya diri ini dengan apa yang Mbak sampaikan, karena masih jauh sekali dari apa yang Mbak terangkan kepada kami. Tapi kami tidak lantas putus asa Mbak, tetap kami akan terus berjuang menghilangkan ego. Tetap tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukankah sudah dijelaskan? Ya, sudah dijelaskan, bahkan ayatnya pun ada. ya, Musuh yang paling sulit di umat manusia di penghujung zaman adalah hawa nafsunya. astagfirullahaladzim. Ya,
tiada lain musuh yang paling bahaya kecuali masuk ke dalam jiwanya. Iya. Bagaimana dia bisa melawan ataupun mengendalikan segala sesuatunya, hawa nafsunya. Itulah salah satu tanda-tandanya pengikut-pengikutnya pemimpin akhir zaman Allahu Akbar. yang akan dipilih. Allahu Akbar ya. Semoga Selagi dia masih mementingkan iya. kepentingan dunianya, tidak mungkin akan menjadi pilihan. Iya. Allahu Akbar. Semoga kami semua yang ada di sini termasuk dalam golongan barisan beliau. Walaupun di barisan terakhir, yang penting masih termasuk dalam barisan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semua kembali kepada diri kalian masing-masing. Iya. Mau atau tidaknya untuk menjadi ataupun mengikuti bagian itu, semuanya mempunyai pilihan. Pilihan ada dalam diri kita masing-masing ya Mbak. Mau berbuat baik atau tidak, itu ada dalam diri kita. Kembali kepada kalian Iya. semuanya. Sedangkan itu harus berperang dengan nafsu yang ada dalam diri kita. Ya Allah Akbar. Itu salah satu tanda-tanda pengikutnya pemimpin akhir zaman. Dia lebih mementingkan kepentingan umatnya, sesama makhluk, daripada kepentingan dirinya. Bukan yang mau diakui ataupun yang mau dipilih. Makanya kalau kalian tidak memahami ataupun tidak tahu mesti bagaimana untuk mengikuti ataupun untuk menjalankan, tanyakan segala sesuatunya kembali kepada hati kalian yang sudah ada tandanya di setiap manusia itu. Mengapa di setiap manusia memiliki cahaya, tanda sebagai hamba dan Tuhannya? Itu menandakan di setiap manusia mempunyai kesempatan ataupun memiliki kesempatan yang sama. Berarti setiap manusia itu ada tanda, dan tanda itu adalah cahaya. Setiap tanda itu ada di manusia. Dan tanda itu yang menghidupkan manusia. Makanya
Berarti setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama. Iya. Tidak ada bedanya. Iya. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun sebaliknya. Iya. Itulah derajatnya manusia. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan ketakwaan. Iya. Allahu Akbar. Terima kasih, Mbak. Tentang bencana Iya. yang ada di mana-mana. Iya. Untuk apa selalu kalian tanyakan kepada kami yang sesungguhnya kalian sudah mengetahui itu semuanya. Iya. Insyaallah, Mbak. Tinggal kembali kepada kalian yang masih hidup di dunia. Mau atau tidak untuk melihat itu semua dan mengetahui dan mendalami tentang keislaman kalian yang sesungguhnya. Allahu Akbar. Iya, Mbak. Karena Islam yang sesungguhnya adalah bagaimana yang dibawa oleh junjungan kita, oleh Rasulullah SAW. Tiada lain tentang Islam. Mengapa disebutkan sebagai rahmatan lil alamin? Iya. Mengapa? Coba kalian tanyakan pada hati kalian masing-masing. Iya. Allahu Akbar. Sebetulnya itu sudah cukup tentang Islam. Untuk kalian pahami, sudah ada semua isinya yang ada di situ. Rahmatnya untuk alam. Itulah Islam yang sesungguhnya. Jadi, jika hati kalian masih penuh dengan kesombongan, kebanggaan tentang apapun yang ada di dunia ini, Iya. sesungguhnya kalian tidak paham dengan apa yang kalian ikuti selama ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya saya juga malu untuk menyampaikan ini semua. Iya. Tidak apa-apa, Mbak. Kami berterima kasih sudah diingatkan. Karena saya pun sama. Allahu Akbar. Ya Allah. Yang sesungguhnya hanya manusia-manusia yang ingin mengetahui tentang keislamannya, yang bisa melihat tentang apa hidup di saat mati dan mati di saat hidup.
Karena saya pun sama dengan kalian. Sewaktu hidup di dunia yang fana, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya jalankan. Kami pun sama, Mbak. Banyak kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak. Kadang membuat malu dan merasa selalu bersalah terus. Allahu Akbar. Kalau kalian ingin tahu yang sesungguhnya, Ya Allah, Sallallahu. Aku jadi lemas. yang dimaksud adalah rahmatnya, rahmatan lil alamin, untuk semua umat alamnya, untuk semua golongan. Termasuk kami yang sudah tidak ada, yang sudah tidak hidup di dunia. Kami mendapatkan syafaat itu. Subhanallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata. Astagfirullahaladzim. Semoga kami juga Paham tidak yang saya sampaikan? ya, Rahmatan lil alamin itu adanya di penghujung zaman. Karena syafaat itu yang menghidupkan kami yang sudah duluan meninggalkan dunia yang fana, bisa ikut di barisannya beliau, alhamdulillah, memperjuangkan alhamdulillah, dunia dan Islam yang sesungguhnya. alhamdulillah. Semakin lama semakin luas yang akan saya bukakan. Takut saya tidak bisa berkata-kata apa-apa. Saya sedikit khawatir dan memang perlu, cuman kadang pemahaman itu mutlak milik Allah. Pemahaman manusia termasuk saya diberikan kepemahaman yang sekecil ini dengan fase-fase saat ini, tapi ini sudah lebih dari cukup untuk kami semua agar kami tetap semangat dan bangkit terus menebarkan kebaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan syafaat, Iya, yang menghidupkan kembali yang sudah mati. Allahu Akbar. Sallallahu ala Muhammad. Hidup bukan yang hidup di dunia. Iya, Hidup di jalan Allah, berjuang di agamanya Allah. Menjadi barisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah. Allah Akbar. Mohon dibantu kembali jasadnya. Ya nurtanya ini orang malaikat sebenarnya.
Balik semuanya, kita kunci keluar, dorong lewat tahan Allah.